Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal analisis deskriptif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Sujida, MA 710200068. Contoh pertama yaitu ada seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara nilai statistik dengan nilai ekonometrik. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 10 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah statistik dan ekonometrik. Pemecahannya pertama adalah judulnya hubungan antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Untuk pertanyaan penelitian, apakah terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika? Hipotesisnya adalah terdapat korelasi positif kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Selanjutnya adalah kriteria pengujian ada dua. Yang pertama HO. Tidak terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dengan ekonometrika. HA. Terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dengan ekonometrika. HO diterima jika P hitung kurang lebih P tabel A, N kurang 2 atau T hitung lebih besar dari T tabel A, N kurang 2. HA diterima jika P hitung lebih kecil dari P tabel A, N min 2 atau T hitung lebih kecil dari T tabel A, N min 2. Data yang dikumpulkan ya matematika 96557432876 jika 87685429986. Hasil perhitungannya seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya rumusnya R hitung yakni seperti rumus di atas. Untuk menghitung R hitung, P hitung 0,9 lebih kecil dari P tabel yaitu 0,738. Dengan kriteria hitung T hitung 9,697 lebih kecil dari T tabel 1,86. Kesimpulannya adalah karena P hitung lebih kecil dari P tabel, maka HA diterima. Dan karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HA juga diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan ilmu ekonometrika. Ini adalah contoh soal nomor 2. Terdapat data hasil tes kemampuan manajerial terhadap 100 pegawai di PT Global. Setelah disusun ke dalam tabel distribusi frekuensi adalah seperti pada tabel di bawah ini. Untuk interval nilai kemampuan 21-30, frekuensi atau jumlahnya 2. Nilai kemampuan 31-40, frekuensinya 6, dan selanjutnya. Pertanyaannya adalah, hitunglah nilai rata-rata atau mean, median, dan locus. Yang kedua adalah hitunglah nilai standar deviasi atau sumbangan baku. Menghitung mean, modus, dan median. Bawahnya adalah tabel dari kemampuan XI frekuensi kumulatif. Untuk rumus mean seperti pada di samping ini, dan untuk hasilnya adalah 6 dapat dihitung yaitu dengan jumlah 6070 dibagi dengan 100 dan hasilnya adalah 60,7. Jadi nilai rata dari kemampuan 100 pegawai PT Global adalah 60,7. Selanjutnya adalah median. Rumus median adalah batas bawah kelas median ditambah panjang kelas median, kemudian setengah dari jumlah data dikurangi dengan frekuensi, jumlah seluruh frekuensi, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median. Setengah dari seluruh data yaitu setengah dikalikan dengan 100. Maka hasilnya ada 50. Jadi median akan terletak pada kelas keempat. Ya, keempat dikarenakan sampai pada interval ini jumlah frekuensi sudah lebih dari 50, tepatnya 56.
Dan untuk B-nya adalah 51 dikurangi 0,5 mendapatkan nilai yaitu 20,5. Tekan panjang kelasnya adalah 60,5 dikurangi 50,5 dan hasilnya adalah 10. Untuk frekuensi kelas medianya F-nya yaitu 30. Dan untuk F jumlah semua frekuensi sebelum kelas median yaitu 26. Maka hasilnya adalah 58,5. Jadi nilai mediannya adalah 58,5. Selanjutnya adalah menghitung modus. Modus adalah B plus B1 per B1 plus B2 dikalikan dengan B. Kelas modus atau kelas keempat, F-nya terbesar adalah 30. Selanjutnya adalah B 51 dikurangi dengan 0,5 yakni mendapatkan nilai 50,5. Dan untuk B1-nya adalah 30 dikurangi 18, maka hasilnya adalah 12. 30 F kelas modus 18 sama 18 adalah F kelas sebelumnya. Dan untuk B2 adalah 30 dikurangi dengan 20 sama dengan 10. 30 itu adalah F kelas modus dan 20 adalah kelas berikutnya. Untuk panjang kelasnya adalah 60,5 dikurangi dengan 50,5 sama dengan 10. B-nya adalah 50,5 ditambah dengan hasil keseluruhan ini adalah 12,12 dibagi dengan 10, maka hasilnya ada 59,95. Selanjutnya adalah menghitung standar deviasi. Rumus standar deviasi adalah S X1 dikurangi dengan X kuadrat dibagi per 1. Jadi telah dihitung di muka bahwa nilai rata-rata X adalah 60,7. Untuk menghitungnya adalah dengan dapat menghasilkan hasil ini, maka rumusnya adalah akar dari 2 jumlah semua dari FI min X kuadrat adalah 26.096 dan dibagi 99, maka hasilnya adalah 16,24. Jadi untuk hasil dari perhitungan standar deviasinya adalah 16,24. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.